Halo semua, perkenalkan nama saya Salomos. Kali ini saya akan memulai untuk melakukan presentasi dari tugas kelompok kami, yaitu dengan judul Proses Audit Teknologi Informasi di COSO ERM 2017. Sekedar memperkenalkan diri, selain saya juga memiliki anggota teman kelompok, yaitu Shirley Stefanli selaku ketua, dan Tevia Octavia Manalu selaku anggota sama seperti saya. Yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian audit. Audit teknologi informasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti terkait dengan keyakinan tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi yang terkait dengan teknologi informasi satu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan tingkat kesesuaian antar keyakinan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan seperti kepatuhan, keamanan, efisiensi, dan efektivitas. Audit teknologi informasi melibatkan pemeriksaan komponen-komponen teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan kebijakan serta prosedur terkait. Hasil audit ini akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan rekomendasi, perbaikan, dan meningkatkan tata kelola teknologi informasi atau IT governance agar lebih efektif sesuai dengan strategi bisnis dan tujuan organisasi. Yaitu untuk slide selanjutnya adalah tujuan audit teknologi informasi. Tujuan audit teknologi informasi ini adalah untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan untuk memberitahu pihak-pihak yang berkepentingan tentang hasilnya. Menurut Mulyadi di tahun 2008, audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan menyampaikan bukti objektif tentang pernyataan tentang aktivitas dan peristiwa ekonomi. Tujuan audit ini adalah untuk meningkatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan untuk menyampaikan hasil kepada pihak yang terlibat. Audit konvensional adalah istilah untuk audit yang dilakukan pada perusahaan yang belum menggunakan sistem komputer sebagai alat bantu utama pengolahan data. Sebaliknya, audit PDA atau ADP dilakukan pada perusahaan yang menggunakan komputer sebagai komponen utama untuk mengelola data hasil audit. Di slide selanjutnya adalah manfaat audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi sangat membantu organisasi. Audit teknologi informasi pertama-tama membantu mengevaluasi kinerja pengendalian internal, termasuk pengolahan akses pengguna dan keamanan sistem informasi. Yang kedua, audit ini meningkatkan keandalan data dengan memeriksa integritas data, ketepatan proses pemrosesan, dan ketepatan waktu untuk pengiriman data kepada pengguna. Audit ini juga membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi informasi dengan menemukan potensinya. Selain itu, audit teknologi informasi memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku terkait dengan pengolahan dan penggunaan teknologi informasi. Terakhir, audit teknologi informasi membantu manajemen membuat keputusan tentang investasi teknologi informasi, perbaikan proses bisnis, dan pengembangan teknologi informasi yang tepat. Dengan demikian, audit ini tidak hanya menjaga keamanan dan kinerja sistem informasi, tetapi juga membantu mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Lalu pada slide selanjutnya, alat-alat yang digunakan dalam audit teknologi informasi. Yang pertama ada ACL. ACL atau Audit Common Language merupakan software CAAT atau Computer Assisted Audit Techniques yang sudah sangat populer untuk melakukan analisa terhadap data dari berbagai macam sumber. ACL for Windows, sering disebut ACL, adalah sebuah software TABK atau teknik audit berbasis komputer untuk membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan di lingkungan sistem informasi berbasis komputer atau pemrosesan data elektronik. Yang kedua ada Picalo. Picalo merupakan sebuah software CAAT atau Computer Assisted Audit Techniques seperti halnya ACL yang dapat digunakan untuk menganalisa data dari berbagai macam sumber. Picalo bekerja dengan menggunakan GUI front-end. Sejarah COSO REP 2017. Misi awal COSO adalah mempelajari laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mencegah penipuan.
Standar pertamanya yaitu pengendalian internal, perangkat terpadu. Diterbitkan pada tahun 1992 dan memberikan kerangka kerja komprehensif untuk membantu organisasi mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internal mereka. Standar ini kemudian menjadi sangat populer. Dalam jarak pendapat tahun 2006, 82% responden mengatakan bahwa mereka menggunakan standar ini untuk memadu pengendalian internal dan aktivitas kepatuhan mereka. Resiko menjadi dasar pertimbangan yang selalu ditinjau oleh manajemen puncak untuk lebih memahami berbagai faktor yang mungkin berkontribusi terhadap resiko. Manajemen resiko merupakan bagian yang sangat penting dari kemampuan perusahaan untuk menjamin keberlanjutan jangka panjangnya. Manajemen resiko COSO RRP 2017. Manajemen resiko dipandang sebagai pengelolaan resiko yang menghambat pencapaian tujuan. Resiko diartikan sebagai suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan berpotensi menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, resiko dikelola sesuai strategi yang telah ditentukan. Terdapat tantangan selanjutnya, yaitu apa yang terjadi jika strategi yang diberi tidak tepat dan apa relevansi manajemen resiko terhadap kinerja. COSO 2017 membawa perspektif baru terhadap strategi entitas yang sudah mapan. Pertama, kerangka kerja baru ini mengakui bahwa resiko sudah menjadi fakta dalam menetapkan tujuan. COSO 2017 memperbaiki miskonsepsi atas penerapan manajemen resiko, di antaranya RM bukanlah suatu unit atau fungsi, tetapi kerja capabilities and practice yang diintegrasikan dalam perumusan strategi dan diterapkan dalam mencapai strategi sehingga dapat creating, preserving, dan releasing value. Ini mengoreksi selama ini respon penerapan manajemen resiko bukan membuat struktur baru, tetapi bagaimana harus menjadi satu bagian dengan budaya, kapabilitas, dan praktik pada semua individu organisasi. RM tidak sekedar mendaftar resiko, tetapi bagaimana praktik pengelolaan yang diterapkan secara aktif untuk mengelola. RM memfokuskan lebih luas daripada pengendalian intern. RM juga menyangkut bagaimana menetapkan strategi yang tepat, governance, komunikasi dengan stakeholder, dan penilaian kinerja yang diterapkan di semua fungsi dan level organisasi. RM bukan checklist, tapi keutuhan set of prinsip yang dibangun terintegrasi dengan sistem organisasi baik dalam monitoring, pembelajaran, dan perbaikan kinerja. RM bisa digunakan untuk semua jenis dan ukuran organisasi. Organisasi yang memiliki misi, visi, dan strategi dan harus mempertimbangkan resiko dalam perumusan dalam menerapkan RM. Manajemen resiko dalam pemilihan strategi. Perumusan strategi adalah pilihan keputusan tindakan yang diambil secara spesifik dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada atau accepting trade-off. Optimalisasi risk management dalam seleksi strategi dimaksudkan untuk mencegah salah strategi. Sejauh ini penerapan risiko masih untuk kondisi predeterminis strategi, yakni strategi sudah ditetapkan dengan kerangka baru dan memang kebutuhan perkembangan zaman bahwa risiko diterapkan sejak perumusan atau sebelum ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan data dan teknologi. Sebagai contoh, data tren, data pelanggan sebagai cara untuk modeling risiko. Prediction data memberikan risk insight dalam perumusan strategi sehingga dapat lebih terhubung dengan kinerja. Risiko elemen strategi dikurangi dan kinerja dan value lebih optimal. Konsep ini yang cukup mendasar dalam perubahan RM 2007.